Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Almas dengan NIM A11-2022-14728, kelompok Komvis A11-4617. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Computer Vision. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan poin-poin jurnal yang sudah kelompok kami buat dengan judul Identifikasi kerusakan bangunan berbasis citra dengan algoritma random forest. Latar belakang yang pertama, Indonesia termasuk negara dengan risiko bencana alam tertinggi peringkat kedua di dunia menurut World Risk Report 2022. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Proses identifikasi kerusakan pada bangunan pasca bencana masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, pastinya akan memerlukan waktu yang cukup lama, sumber daya yang besar, dan rawan kesalahan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem otomatis, cepat, dan akurat untuk mendeteksi kerusakan bangunan. Dengan teknologi citra digital dan algoritma machine learning membuka peluang pencepatan deteksi. Algoritma machine learning random forest dipilih karena efisien, akurat, dan tangguh terhadap noise dan outlier. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi kerusakan bangunan berbasis citra dengan algoritma random forest. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara mendeteksi tingkat kerusakan bangunan secara otomatis dari citra digital? Yang kedua, bagaimana memanfaatkan pendekatan computer vision dan machine learning dalam klasifikasi kerusakan bangunan? Yang ketiga, seberapa efektif algoritma random forest dalam membedakan bangunan rusak dan tidak rusak? Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengembangkan model deteksi otomatis kerusakan bangunan berbasis citra digital. Yang kedua, menerapkan algoritma random forest untuk klasifikasi bangunan rusak dan tidak rusak. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang terakhir, memberikan solusi efisien dan akurat untuk penilaian cepat pasca bencana. Untuk metodologinya, tahapan penelitiannya yang pertama, pengumpulan dataset dari Mendeley yang berjudul Image Dataset for Earthquake Damaged Buildings Classification. Yang kedua, tahap pemrosesan yang terdiri dari konversi ke grayscale, deteksi tepi dengan metode Kenny. Yang ketiga, ekstraksi fitur dengan edge density. Selanjutnya, tahapan normalisasi data dan pembagian data, 80% untuk data latih, 20% untuk data uji. Yang ketiga, pelatihan model menggunakan algoritma random forest. Yang terakhir, evaluasi model dengan metrik antara lain akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk algoritma yang dipakai adalah random forest karena ensemble learning berbasis pohon keputusan. Selain itu, tahan terhadap noise dan outlier dan tidak mudah overfitting. Dan fitur yang dipakai yang pertama ada edge density, rasio jumlah pixel tepi terhadap total pixel, dan diambil dari hasil deteksi tepi menggunakan metode Kenny. Untuk hasil penelitiannya sendiri, menghasilkan akurasi model sebesar 75%, untuk presisi kelas damage bernilai 1, recall kelas damage bernilai 0,60, untuk advanced score kelas damage bernilai 0,75, untuk presisi kelas undamaged bernilai 0,60, untuk recall kelas undamaged bernilai 1, untuk advanced score kelas undamaged bernilai 0,75. Untuk interpretasinya, model mampu mengklasifikasi bangunan rusak dengan sangat baik. Masih ada kesalahan dalam mengklasifikasi bangunan utuh sebagai rusak. Performa perlu ditingkatkan
melalui penambahan data dan fitur tambahan. Baik, saya lanjutkan untuk jurnalnya sendiri yang sudah saya dan kelompok saya buat, yang berjudul Identifikasi Kerusakan Bangunan Berbasis Citra dengan Algoritma Random Forest. Untuk pendahuluannya sendiri, bangunan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, namun bisa saja rusak akibat usia atau bencana alam seperti gempa dan banjir. Di Indonesia termasuk negara yang paling rawan terhadap bencana dengan lebih dari 135.000 kasus bangunan rusak sejak tahun 2020. Salah satu peristiwanya yaitu gempa Cianjur tahun 2022 yang mengakibatkan 21.400 rumah rusak berat, 16.400 rusak sedang, dan 2.960 rusak ringan, serta merusak 701 unit sekolah. Proses penilaian kerusakan bangunan setelah bencana biasanya masih dilakukan secara manual. Cara ini pastinya akan memakan waktu yang cukup lumayan lama dan tidak selalu akurat, apalagi jika bangunan yang diperiksa banyak atau sulit dijangkau. Karena itu dibutuhkan sistem otomatis yang cepat dan akurat. Penelitian ini menggunakan gambar bangunan dan menggunakan algoritma random forest untuk mendeteksi kerusakan. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya menangani berbagai tipe data, mengatasi outlier, serta memberikan hasil yang cepat dan stabil dalam konteks penilaian cepat kerusakan pasca bencana. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode, penelitian ini berfokus pada memanfaatkan algoritma random forest dalam mendeteksi kerusakan bangunan akibat bencana alam berdasarkan data citra. Metode ini diharapkan dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan saat tanggap darurat bencana. Untuk selanjutnya, untuk metodologi, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi kondisi bangunan ke dalam dua kategori, yaitu rusak damage dan tidak rusak undamaged. Untuk alur metodologinya bisa dilihat ini, ada alurnya di gambar 1. Untuk tahap yang pertama adalah pengumpulan data dengan mengakses dataset citra bangunan pasca bencana. Selanjutnya, data yang diperoleh menjalani proses pra-pemrosesan yang mencakup konversi citra ke skala keabuan dan ekstraksi fitur melalui teknik deteksi tepi agar informasi visual penting dapat ditangkap dengan lebih baik. Tahap selanjutnya adalah desain eksperimen, di mana algoritma random forest digunakan untuk membangun model deteksi. Pada tahap ini juga dilakukan pembagian dataset menjadi dua, antara data latih dan data uji untuk keperluan melatih dan menguji model random forest itu. Dan untuk langkah selanjutnya, model dievaluasi pada tahap evaluasi model dengan menggunakan metrik akurasi untuk menilai performa deteksi terhadap kondisi bangunan. Untuk objek penelitian meliputi struktur bangunan dengan material beton dan bata, mencakup sebagai skala kerusakan berat, ringan, hingga retakan rambut, serta bangunan utuh. Tetapi untuk eksperimen
Yang saya lakukan skalanya hanyalah rusak dan tidak rusak saja. Dan untuk objek penelitiannya tuh bisa termasuk gedung, rumah tinggal, dan infrastruktur lainnya yang umumnya ditemukan di perkotaan dan bisa di pedesaan. Untuk pengumpulan datasetnya menggunakan dataset publik yang tersedia di Mendeley yang berjudul ini, Image Dataset for Earthquake Damaged Buildings Classification, yang dapat diakses melalui tautan ini. Untuk dataset ini tuh dibagi menjadi 3, kerusakan ringan, sedang, dan berat. Tapi dalam penelitian ini hanyalah kategorinya dikelompokkan menjadi 2 saja, antara rusak dengan label 1 dan tidak rusak dengan label 0. Dan untuk sampel dari dataset ini berjumlah 40 sampel gambar bangunan yang distribusinya masing-masing 20 untuk damage dan 20 untuk undamaged. Dan ini untuk contoh ke dataset label damage, dan ini untuk dataset label undamaged. Untuk pemrosesan datanya meliputi resize gambar menjadi 150 kali 150 pixel, terus konversi grayscale, selanjutnya ekstraksi fitur menggunakan metode Kenny Edge Detection untuk menghitung edge density, yaitu rasio jumlah pixel tapi terhadap total pixel citra. Dan pelatihan ini tuh menggunakan platform Google Colab, dan model dilatih dengan parameter ini, n estimator sebesar 100 untuk menentukan jumlah pohon keputusan, max depth sebesar 10 untuk membatasi kedalaman maksimum setiap pohon guna menghindari overfitting, dan tentunya random state untuk sebesar 42 untuk menjamin hasil eksperimennya. Untuk metode dan algoritma random forest itu adalah metode pembelajaran mesin berbasis ensemble learning yang terdiri dari sejumlah pohon keputusan independen. Setiap pohon dibentuk dari subset acak data pelatihan dan subset fitur yang dipilih secara acak pula. Untuk pendekatan menggunakan random forest ini mengurangi overfitting yang kerap terjadi pada pohon keputusan tunggal, serta meningkatkan stabilitas dan akurasi pada prediksi. Untuk keunggulan dari algoritma random forest ini adalah yang pertama, bisa menangani data berdimensi tinggi dan heterogen seperti citra pada bangunan. Selain itu, random forest dikenal tangguh dalam menghadapi data yang mengandung noise maupun outlier yang sering muncul dalam citra pasca bencana. Selanjutnya saya lanjutkan untuk evaluasi dan validasi modelnya menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan event score. Untuk rumus akurasinya ini TP plus TN diper TP plus TN plus FP plus FN. Untuk presisi TP diper TP plus FP. Untuk recall TP diper TP plus FN, dimana FP itu false yang tidak rusak,
Untuk Fn false yang rusak, untuk Tp true yang tidak rusak, yang kalau gimana Tn itu untuk Tn itu sendiri true yang rusak. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan menunjukkan akurasi sebesar 75% yang menunjukkan bahwa model cukup mampu membedakan antara bangunan rusak dan tidak rusak. Ini untuk diagram hasil undamaged dan damaged. Untuk yang abu-abu muda ini untuk presisi, yang hitam ini untuk recall, yang abu-abu tua ini untuk event score. Untuk presisi kelas rusak damage menunjukkan bahwa model menunjukkan 1. Presisi menunjukkan 1, bahwa model ini tidak bisa menghasilkan prediksi model ini tidak menghasilkan prediksi yang salah dalam mengklasifikasi bangunan tidak rusak sebagai rusak. Model dapat memprediksi gambar bangunan yang tidak rusak di kiri dan gambar bangunan rusak yang kanan dengan benar. Ini contohnya. Ini untuk gambar uji yang tidak rusak dan hasil klasifikasinya benar, undamaged. Ini untuk gambar uji untuk rusak, hasil klasifikasinya damage. Namun di sisi lain, presisi kelas undamaged tidak rusak hanya mencapai 0,60 saja, menunjukkan bahwa model melakukan beberapa kesalahan dengan mengklasifikasikan bangunan utuh sebagai rusak. Contohnya ini. Ini adalah bangunan yang ini adalah contoh gambar uji yang harusnya undamaged, tapi hasil klasifikasi yang didapatkan adalah damage. Recall mengukur beberapa baik model dalam mengenali seluruh data yang termasuk kelas positif. Nilai recall sebesar 0,60 pada kelas damage menandakan bahwa model tersebut tidak mendeteksi sebanyak 40% bangunan yang rusak, yang merupakan kelemahan signifikan yang dapat terjadi dalam penilaian kerusakan atau evaluasi kerusakan. Oleh karena itu, event score digunakan model ini untuk mencapai keseimbangan antara presisi serta recall. Dengan nilai event score sebesar 0,75, dikatakan bahwa performa klasifikasi terhadap kedua kelas cukup stabil. Ini untuk tabel hasil prediksi yang pertama ini label aslinya undamaged, prediksinya undamaged benar. Untuk yang kedua, label aslinya damage, tapi diprediksi undamaged tidak sesuai. Untuk gambar yang 3 sesuai damage. Untuk gambar yang keempat sesuai juga damage. Untuk gambar yang kelima ini label aslinya undamaged, tapi diprediksi damage tidak sesuai. Untuk gambar yang nomor 6 ini gambar asli, label asli maupun prediksi undamaged sesuai. Untuk yang nomor 7, gambar aslinya damage tapi diprediksi undamaged. Dan untuk 8, label aslinya undamaged tapi diprediksi damage. Sehingga untuk analisis performa model, bahwa fitur ends density ini memiliki potensi untuk klasifikasi awal, namun masih belum optimal. Beberapa faktor penyebab keterbatasan kinerja model antara lain ketidakseimbangan kelas dalam dataset kecil,
hanya menggunakan 40 sampel yang menyebabkan model cenderung bias. Untuk mengatasinya ini menggunakan teknik oversampling, undersampling, atau pengaturan class-width balance. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Good et al. Menunjukkan bahwa memperoleh stabilitas akurasi yang tinggi dalam klasifikasi kerusakan bangunan dibutuhkan minimal 300 hingga 500 sampel pelatihan agar model dapat belajar secara repetitif dari data. Maka dari itu, untuk eksperimen ini masih kekurangan sampel, hanya menggunakan 40 sampel saja. Makanya untuk akurasi sendiri masih terlihat cukup lumayan jelek. Dan untuk lebih lanjutnya, algoritma random forest ini memiliki keunggulan dalam mengestimasi pentingnya tiap fitur. Dalam proses klasifikasi, penggunaan hanya satu fitur dalam penelitian ini membatasi analisis komparatif terhadap kontribusi masing-masing dari fitur itu. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma random forest dapat digunakan secara efektif untuk klasifikasi awal kerusakan bangunan dengan tingkat akurasi sebesar 75%. Fitur yang digunakan adalah deteksi Kenny berhasil membedakan antara bangunan rusak dan tidak rusak. Meskipun hanya penggunaan fitur tunggal dan keterbatasan jumlah data masih menjadi kendala dalam eksperimen ini. Dan untuk pengembangan selanjutnya, tentunya dapat mengeksplorasi menggunakan fitur tambahan seperti LBP atau Local Binary Pattern, Histogram of Oriented atau Oriented Gradient atau HOG, atau Gray Level Co-occurrence Metric atau GLCM. Dengan kombinasi ketiga itu dapat meningkatkan performa klasifikasi dalam studi yang dilakukan oleh Kumar dan Bhatia ini. Dan itu jurnal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk eksperimen collab-nya saya lanjutkan setelah ini. Baik, di sini adalah hasil eksperimen dari kelompok saya yang sudah dibuat menggunakan Google Colab. Untuk yang pertama, mengimport beberapa library yang penting. Yang pertama untuk CV2 dan NumPy untuk pengolahan citranya, untuk sklearn untuk preprocessing, training, evaluasi model random forest, dan untuk joblib untuk menyimpan modelnya. Untuk menentukan datasetnya, saya membuat folder baru bernama dataset, dan di dalamnya ada folder lagi yang bernama damage dan undamaged yang berisi gambar citra. Ya, ini untuk undamaged dan ini untuk undamaged. Untuk damage labelnya 1, untuk undamaged labelnya 0. Selanjutnya untuk ekstraksi fitur, untuk mengubah ke grayscale, dan untuk menghitung deteksi tepi Kenny-nya menggunakan ini.
rasio jumlah pixel tepi dibanding total. Nih, ini adalah fitur sederhana yang bisa membedakan antara bangunan yang rusak dan tidak rusak. Dan selanjutnya ini untuk ekstraksi fiturnya, menyimpannya di fitur list dan menyimpannya di label yang bernama labels. Untuk jumlah datasetnya ada 20 untuk damage dan untuk undamaged-nya ada 20. Jadi untuk konversi ke array nantinya berjumlah 40 dataset. Ini untuk menormalisasikan fitur agar distribusinya setara. Untuk split datanya, untuk data trainingnya 80%, untuk data testingnya 20%. Dan ini untuk melatih model random forest-nya menggunakan algoritma random forest dengan 100 pohon. Untuk mengevaluasi modelnya ini, dan hasilnya akurasinya sebesar 75%. Dan precision untuk undamaged 0,60, untuk damage 1, untuk recall undamaged bernilai 1, untuk recall damage 0,60, untuk event score undamaged 0,75, untuk event score damage bernilai 0,75. Dan setelah itu menyimpan model di .pkl untuk nantinya akan dipakai di aplikasi Streamlit untuk mendeploynya. Dan ini untuk tes prediksi manual, saya memasukkan konten dataset yang damage dan diprediksi hasil deteksi dari random forest-nya bernilai bangunan rusak dan sesuai dengan dataset yang dimasukkan. Sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya akan menjelaskan kode dari aplikasi yang saya buat, saya dan kelompok saya buat. Untuk pertama-tama pastinya mengimport library yang terdiri dari Streamlit AST itu untuk antarmuka web dari Streamlit-nya, untuk OpenCV dan PIL untuk pemrosesan gambarnya, dan untuk sedikit image untuk ekstraksi fitur LBP dan HOG, untuk sedikit learn untuk load model dari klasifikasinya, untuk joblib untuk membuka model .pkl yang hasil dari Google Colab sebelumnya. Selanjutnya ini load model yang Google Colab sebelumnya, hasil dari Google Colab sebelumnya saya simpan di sini. Selanjutnya untuk ekstraksi dari fitur gambarnya, yang pertama-tama meresize ke 150,150. Selanjutnya
mengconvert ke grayscale, dan ini untuk menghitung edge density, banyaknya tepi. Untuk fitur ekstraksi fiturnya menggunakan LBP, HOG. Selanjutnya ini adalah output dari satu vektor fitur yang sudah saya buat di sini. Dan ini hanya untuk background saja. Dan di aplikasi ini nantinya ada beberapa halaman, antara lain beranda, deteksi gambar tentang model, dan nama anggota kelompok. Untuk halaman beranda sendiri, di dalamnya menjelaskan tujuan aplikasi, fitur utama, cara menggunakan, dan siapa pengguna yang cocok untuk aplikasi ini. Untuk halaman deteksi gambarnya ini sebelumnya ada tampilan untuk mengupload gambar, bisa JPG, atau PNG, dan nanti gambar akan ditampilkan yang diupload. Selanjutnya nanti akan diekstraksi fiturnya dan diprediksi dengan model random forest, dan nanti akan menghasilkan output bangunan rusak dan tidak rusak. Dan ini hanya untuk halaman tentang model. Di dalamnya ada nanti fitur ekstraksi sama evaluasi modelnya. Dan yang terakhir ada halaman untuk nama anggota kelompok yang kami buat. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Ini adalah aplikasi deteksi kerusakan bangunan berbasis citra. Saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari aplikasi ini. Antara lain, yang pertama, mempercepat proses inspeksi bangunan terdampak bencana. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada inspeksi manual. Yang terakhir, memberikan alternatif evaluasi cepat berbasis AI. Untuk fitur utamanya ada upload gambar bangunan. Selanjutnya untuk deteksi otomatis, bisa rusak atau tidak rusak, dan nanti akan muncul hasil prediksi dari gambar yang sudah diupload. Cara menggunakannya sangat mudah. Pertama, masuk ke halaman deteksi gambar. Selanjutnya, mengupload gambar bangunan yang ingin dideteksi. Tunggu beberapa detik, nanti hasilnya akan muncul. Dan aplikasi ini nantinya akan cocok digunakan oleh contohnya mahasiswa sipil atau informatika, relawan kebencanaan, dinas PU, atau penelitian AI, atau masyarakat lain yang ingin melihat-lihat. Ini ada untuk navigasi menunya, terdiri dari beranda, deteksi gambar, tentang model, nama anggota kelompok. Saya langsung ke intinya dari aplikasi ini. Saya akan mengupload gambar bangunan. Contohnya, saya mempunyai dataset ini, bangunan rusak. Saya memilih deteksi ini, berproses, dan hasilnya langsung muncul hasil deteksi bangunan rusak. Dan saya akan mencobanya lagi menggunakan bangunan yang tidak rusak.
Menggunakan ini contohnya berapa detik muncul gambarnya dan hasil deteksinya bangunan tidak rusak. Dan untuk menu yang lainnya ini adalah tentang modelnya. Untuk fitur ekstraksinya menggunakan edge density untuk mengukur tepi atau retakan, LBP untuk mengidentifikasi tekstur permukaan, HOG untuk menangkap pola arah dan kontur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.